katanya ada orang ganteng Di tempat itu ya? di tempat itu orang ganteng yang nolongin, yaitu kemungkinan ada, insya Allah yakin. Nggak. Sebuah makam tua yang bertempat di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, 400 meter arah barat laut dari Pendopo Agung, Kabupaten Trenggalek. Tempat makam Ki Ageng Menak Sopal, yaitu seorang tokoh pemrakasa pembangunan dan bendungan Sungai Bagong. Yang dikenal juga sebagai tokoh pejuang para petani pada masa zaman Belanda. Namun, di balik fakta cerita tempat makam Kanjeng Adipati Menak Sopal yang sering dikunjungi para peziarah, tempat ini pun tidak lepas dari cerita misteri yang kesakralannya sangat kental, mulai dari pohon keramat, bendungan Sungai Bagong, sumur Kumiling, Batu Gajah Mungkur, yang setiap tempatnya dihuni para sosok gaib yang tidak sembarangan. Konon, pintu utama gerbang masuk makam ini pun dijaga dua sosok putri kembar yang sangat cantik. Dan pohon pakis yang berada di dalam area makam pun dihuni sosok tinggi hitam menyerupai orang hutan yang berkarakter beringas, sangat agresif, yang siap mengganggu manusia yang bertujuan negatif di makam ini. Pada setiap tahunnya, bendungan Sungai Bagong ini selalu diadakan acara larung, yakni setiap tahun diadakan sembelih kepala kerbau yang ditutup sebuah kain dan dilempar di bendungan Sungai Bagong ini. Konon, jika acara larung tersebut tidak digelar, maka kota Trenggalek akan mengalami malapetaka. Berikutnya ada cerita dari warga. Pada area dalam makam ini terdapat sebuah pohon duet. Dulu, ada kejadian fenomena alam yang mengakibatkan ranting-ranting pada pohon ini jatuh ke tanah. Dan kemudian hari, ada warga yang mengambil ranting pohon tersebut untuk dijadikan bahan kayu bakar. Namun tak semudah yang ia pikirkan. Ada hal yang tak terduga. Warga tersebut justru mengalami kejadian-kejadian aneh dan bermimpi bertemu sosok gaib yang sangat mengerikan. Terkait ranting pohon yang telah diambil, sosok gaib itu menyuruh untuk dikembalikan. Menurut informasi yang beredar, makam di sini selain tua juga sangat ditakuti. Konon, tempat ini jika manusia bisa melihat secara tak kasat mata, tempat ini merupakan kota gaib. Salah satu tempat berkumpulnya makhluk gaib dari beberapa arah penjuru. Lalu, setelah mendengar cerita peristiwa tersebut, apakah tim Balcakra akan sanggup melakukan penelusuran malam di tempat ini?
Oke teman-teman semuanya, teman-teman tim Balacakra sekarang akan menuju ke lokasi dam yang konon mitosnya juga setiap tahunnya selalu diselenggarakan sebuah acara sembelian kebo ya di sini. Dan teman-teman tim Balacakra semuanya akan dipandu oleh beliau Pak Kemi yang akan menunjukkan lokasinya. Hawanya juga sudah lain di sini. Bangun itu kira-kira tahun 2017. Dulunya enggak gini. Dulunya ada gundukan gitu ya. Ya, jalan Setapak. Iya, jalan setapak. Dulunya jalan setapak. Jadi hanya apa ya? Hanya untuk apa? Untuk jalan kaki aja, kulit susah, kulit. Jadi sekarang sudah ada bangunan, ya, sudah bangunan menuju ke dam, ke damnya. seperti zaman modern Ya. jalannya Pak ya. Ya. Oke, kita langsung aja bertanya kepada beliau. Oke Pak Kemi, bisa jelaskan? Ya Mas Hendra, dulu yang namanya Gajah Putih kepunyaan Mbok Rondo Kandon, ya, itu alasan Ki Ageng Minaksobal, ya, Ki Ageng Minaksobal itu untuk menginjak-injak ya dam ini supaya apa? Supaya padat, ya, supaya padat. Nggak taunya kan disembelih itu. Lah, si Ameswati, ya, Ameswati itu tungkumnya di sana loh Mas, di sana, ya. Coba, anunya di sana, tung sana itu, ya. Jadi bajul putihnya, ya, bajul putihnya muncul juga dari sana. Ya. Itu kan dari sana. Iya. Iya. Terus Mbok Rondo Kandon, ya, namanya Rondo Kandon itu yang katanya mencegat, ya, mencegat Ki Ageng Minaksobal di Gubuk, ya, di Gubuk sana itu, ya, itu lewatnya mana Mas? Lewatnya kan terowongan ya. Terowongan itu dari arah sini nih loh Mas. Ya, dari arah sini loh. Ya. Mulainya terowongan itu. Coba agak ke barat. Nah, itu dari situ ada Mas ya. Dulu pernah, ya. Dulu pernah daerah Bendungan, ya. Daerah Bendungan itu banjir besar sekali. Kenapa? Ya, kenapa? Koramil sendiri sudah ngebel ke sini bahwa ada banjir yang sangat besar. Ya. Nggak sampai sini Mas ya, nggak sampai sini. Dulu situ ya, yang banjir itu Ponorogo, gitu loh. Yang banjir malah Ponorogo, bukan Galek. Ya, aman. Oh iya, Pak Kemi. Ya, Dengar kalau kata orang Jawa ya, ya, di sini itu ada sumur gemuling katanya. Ya, benar. Itu ada berapa jumlahnya? Kalau sumur gemulingnya di sini itu? Satu Mas. Oh. Ya, satu. Untuk masuk ya. Untuk masuk kalau jalan Mbah Minaksobal itu ya bisa dari sumur gemuling arahnya ke selatan ya. Oh iya. Kira-kira dari sini 1 kilo ya. Bisa dari sini. Ya, bisa dari sini. Jadi ini benar-benar Mbah Minaksobal itu mempersiapkan ya untuk pintunya 2 gitu loh. Tapi yang jaga di sumur gemuling itu juga ada Mas ya, juga ada.
setiap kali berkali-kali lah memakan korban. Di Sumur Gemuling sana, arah selatan barat. Jadi kalau ini insya Allah agak aman ya, anak-anak mandi, anak-anak apa itu main-main di sini itu aman. Terus tapi ini kalau di Sumur Gemuling ya jangan. Ini Pak Kemi, saya ada pertanyaan Ya. kepada Pak Kemi. Konon katanya kayak ada pusaran apa tuh Pak Kemi? Pusaran air. Pusaran air. Nah, Itu gimana Pak Kemi letaknya Pak Kemi? ini Mas ya, untuk pusaran air tetap apa itu untuk lorong ke Ponorogo itu. Oh, yang dulu dipakai Ki Ageng Minadopang Ya. untuk menyiasati untuk kadang tadi ya. Ya. Kalau bepergian ke Ponorogo, tapi lewat bawah tanah dengan cara menyiasati Mbok Roro Kandon biar tidak ketemu, tidak tahu. Gitu. Jadi tempatnya di sini juga Pak Kemi ya. Juga. Ya. Oh, besaran itu ya. Tapi juga bisa kalau di sana, ya kalau di Sumur Gemuling itu banyak misteri ya, banyak penjaganya Mas. Ya, banyak penjaganya. Bukan anak buah bukan anak buah Ki Ageng loh. Oh, bukan anak buah Ki Ageng Minadopang. Bukan. Tapi Ya, apa itu? apa ya? Cara Punggawa lain. makhluk jahat ya. Punggawa lain. Makhluk astral jahat. Oh, ngaku astral. Ya. Jadi dari luar. Ya, contoh gini. Ya. Contoh belum lama ini ada orang mabuk ya. Ada orang mabuk di sini kebelet pipis. Dianya pipis di bawah ringin itu tadi. Ya, kencing. Iya. Oh, Tidak tahunya seperti didorong, dilihat kepalanya luka. Teman-temannya pada lari semua. Tapi dianya tidak sendirian, tidak bisa lari. Kesakitan. Ya, tidak tahunya ada orang, katanya ada orang ganteng di tempat itu ya. di tempat itu orang ganteng yang nolongin, yaitu kemungkinan ada insya Allah Ki Ageng. Tidak boleh kalau disiksa kayak gitu, tidak boleh. Bener-bener Ki Ageng itu orangnya sabar, baik, ramah gitu loh. Ya karena ada orang mabuk tadi, dia kencing di tempat yang seharusnya tidak dikencingi. Ya. Karena di situ di pohon itu ada pendunggunya makhluk asal tadi. Ya, Kemungkinan besar makhluk asal tadi marah karena dia tidak urus salam. Bener. Terus dia kencing tidak tempat itu, Bener. dia malah kencing di situ. Ya. Tapi yang belum tahu Mas, ya ini kan yang melihat kan enggak orang galek tok ya. Oh, di luar galek dan sebagainya. Nah, sebetulnya jam itu kira-kira ada berapa meter ya Mas? Gitu. Luas meter. Bawahnya ini ya sekitar 15 meter ada. Terus kalau panjangnya ya? Kalau panjangnya 30 ya? Tapi panjangnya, lebarnya itu 30 meteran. Kalau ketinggiannya ke bawah itu kira-kira 15 meteran. Masalahnya kan gini ya Mas. Ada teman kita yang di luar sana. Sebetulnya Jambagong itu berapa meter toh? Sebetulnya ketinggiannya berapa meter toh kan gitu ya. Iya. Jadi kalau kita sekalian menjelaskan ya untuk nggak penasaran, oh segitu kira-kira kan teman-teman kita yang di luar itu kan tahu. ya, gitu ya, loh. bisa hati-hati. Iya kan gitu loh. Oh ya, Pak Kemi. Ya. Konon cerita di dam ini ada
kayak apa namanya, batu yang berbentuk gajah mungkur. Apa benar? Ya, Lokasinya sana. di mana? Di bawah sana. Ya, gajah mungkurnya di bawah sana. Jadi posisinya kira-kira 50 meter. Ya, ke baratnya. Baratnya. Arah sana. Ini kan arah barat toh. 50 meter. Sampai sekarang masih ada ya? Sekarang masih ada. Ada dua ya, Pak? Ada duanya ya. Gajah mungkur ada. Oh, monggo dari Mas Abdul aja saja, mungkin ada yang ditanyakan kepada Pak Kemi. Iya. Kalau setiap ada ritual itu yang dilakukan di sini ya, yang Iya. das kebu itu. Untuk pembuangan ya, Oh. untuk pembuangan kepala ya, kepala kerbau di sini, di kedung sini. Itu sini. Ya. Ya juga masyarakat yang ngerayah Mas ya. Iya. Kan yang dibuang bukan hanya kepala tapi Ada lulurnya, balung lulurnya, kan masih dagingnya juga Jadi ada misalnya kan. setelah sembelih dibuang itu misalnya diambil warga atau dicari, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Itu Setiap hari apa Pak itu? Kalau untuk Saya ingat saya itu apa ya? Saya tidak ingat. Ya, saya tidak ingat. Ya, saya kayaknya suro kayaknya. Apa selo? Enggak selo ya suro gitu loh. Oh iya. Oke pemirsa, jadi seperti ini informasinya yang berada di Dam Bagong yang sering diadakan, masih diselenggarakan saat ini tempat acara larung ya. Ya. Apakah teman-teman semuanya sudah puas dengan pemberitahuan beliau ini tentang Dam Bagong ini? ini teman-teman, saya di sini dari sejak tadi saya itu merasakan ada aura yang antara negatif dan positif itu satu di sini itu. Nah, tapi di sini tuh merasakan mau nyampe di Dam Bagong ini Ya. antara energi positif dan negatif itu kayak jadi satu. Tuh. Saya merasakan seperti itu dari tadi. Iya, saya sendiri juga Dan di sini telinga saya tadi sejak tadi merasakan kayak gemuruh, bukan gemuruh gerojokan bayu, enggak. Gemuruh kayak ada Angin. bukan, kayak ada orang berbicara, Gini loh, Mas. ngomong-ngomongan. Sebetulnya itu tadi diperumpamakan di sini ini masyarakatnya ada yang bagus, ada yang jelek juga ya, seperti manusia ini. Antara yang jelek itu maunya mengganggu kita, yang bagus untuk melindungi kita. Jadi yang bagus ya itu menentang, jangan diganggu orang kalau sudah pamitan ya Mas ya. Kalau sudah pamitan di sini tidak boleh diganggu. Tapi yang jahat, Tapi yang jahat masih tetap aja mengganggu. gitu loh, tetap gitu ya. Iya benar. Oh ya. Oke, langsung aja kita ke sana, ke tempat itu Ya. untuk memvisualkan paku tersebut. Siap. Oke. Mari teman-teman, kita kembali ke Oke, seperti tadi, jika ada salah satu teman kita yang mengalami masalah, tolong cepatkan lapor atau memberikan informasi pada teman-teman semuanya. Oke, siap? Siap. Oke. Monggo. Mari, terus. Oke, semuanya kejar.
adalah mediator Mas Konsul Sanjaya. Tiba-tiba ini kayak sosok. Coba kalau bisa ditanya ke siapa? Coba. Mas Salim Raghusman dengan Mas Imam Palavi, kalau makhluk tersebut tidak bisa dikendalikan, terpaksa bicarakan terus. Siapa kamu? Kenapa kau masuk ke rumah saya? Kenapa kamu masuk ke rumah saya? Rumah kamu mana? Pohon tadi ya? Yang dibilang sama Pak Kemi tadi? Narasumber tadi ya? Masa? Dia nanti kan perempuan. Kamu kayak monyet? Ya. Oke, belum bukan aja. Bukan aja. Ini bahaya ya. Daripada bahaya nih. Dilumpuhkan di bawah dan saya akan panggilkan beliau. Oke, setelah lumpuh di bawah di situ aja, kita akan panggilkan beliau. Oke. Mari teman. Oke. Angkat. Apa?